Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Salsabila. Saya mahasiswi dari STIS Tembi Bandung Business School. Saya jurusan akuntansi S1 kelas B. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem pengendalian intern untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Definisi sistem pengendalian intern menurut tujuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian intern akuntansi dan yang kedua ada pengendalian intern administrasi. Nah, pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian keandalan data akuntansi. Lalu yang kedua, pengendalian intern administratif, itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, juga karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang, pemeriksaan mendadak, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Perputaran jabatan, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Secara periodik, diadakan pencocokan fisik kekayaan dan pencatatannya. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Untuk menjamin praktik yang sehat dalam melaksanakan transaksi, misalnya sistem pembelian disusun dengan dasar berikut. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen. Fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Lalu formulir-formulir, surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar yang dirancang bernomor urut tercetak. Lalu secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Di antara 4 unsur pokok pengendalian intern, unsur mutu karyawan merupakan sistem pengendalian intern yang paling penting. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh. Yang pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh perusahaannya. Lalu, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasi. Lalu, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Lalu, metode pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, kesadaran pengendalian. Nah, pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi yang pertama ada prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Lalu ada prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dan dokumentasi. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.